Seluruh penonton akhirnya bersorak ketika melihat Xiaoyan maju untuk menerima tantangan dari Wang Chen. Sementara senyuman senang dari Huang Guangzunze, karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi bahwa Wang Chen akan bisa mengalahkan Xiaoyan. Huang Guangzunze kemudian melihat pada Lei Zunze, lalu berkata, "Lei Zunze, bagaimana menurutmu dengan hal ini? Kemungkinan itu akan menghabiskan sedikit waktu dari kompetisi." Lei Zunze hanya tersenyum ketika mendengarkan hal itu. Detik berikutnya Huang Guangzunze melihat pada Wang Chen, lalu berkata, "Wang Chen, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kau yang harus menyelesaikan masalah ini, dan kau tahukan akibat jika kau gagal menyelesaikan masalah ini." Ancaman dari Huang Guangzunze membuat Wang Chen cukup ketakutan, kemudian mengatakan, "Guru, percayalah, aku tidak akan membiarkan orang ini bisa hidup dengan tenang. Setelah dia mempermalukan pavilion musim semi kuning kita, dan dia harus membayar harga yang cukup mahal." Mendengar ucapan dari Wang Chen, Huang Guangzunze memiliki rasa percaya diri. Sementara tatapan mata dari Jian Zunze, dan juga Feng Zunze, terus melihat pada Xiaoyan. Tak lama kemudian ada seseorang yang berteriak. Seluruh peserta yang ada di arena pertarungan ini cepat keluar, karena ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1, antara bocah itu dan juga Wang Chen. Lalu Fang Qinger terus memandangi Xiaoyan, karena dia merasakan sesuatu yang familiar dan aneh dari Xiaoyan. Melihat hal ini Lin Yan pun sangat cemas dengan Xiaoyan, namun akhirnya dia secara perlahan keluar dari arena pertarungan, dan dia hanya berharap bahwa Xiaoyan bisa menang melawan Wang Chen. Sementara itu, Lin Yan juga bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya lebih kuat daripada dirinya, namun Wang Chen juga orang yang tidak bisa diremehkan. Setelah itu Lin Yan pun berkata dalam hatinya, "Jika sampai terjadi pada Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membalas dendam." Tatapan mata dari Wang Chen terus melihat tajam ke arah Xiaoyan, sambil mengatakan, "Jika kau hari ini mengaku kalah dan bersujud 3 kali pada guruku, maka aku akan membiarkanmu keluar dengan mudah dari gunung petir angin ini." Sayangnya kau menolak itu. Namun ucapan dari Wang Chen itu hanya ditanggapi oleh Xiaoyan dengan senyuman yang licik. Hal ini membuat niat membunuh yang besar meningkat dari dalam dirinya Wang Chen. Detik berikutnya, Wang Chen mengeluarkan doki berwarna hitam, yang kemudian dia berkata, "Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal, karena telah menyinggung pavilion musim semi kuningku." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Wang Chen tiba-tiba saja menghilang dengan cepat, dan dia pun muncul di belakang Xiaoyan. Namun, serangan dari Wang Chen itu masih bisa ditangkis dengan mudah oleh pedang milik Xiaoyan. Tetapi karena Xiaoyan saat ini tidak menggunakan pedang besarnya, karena takut ketahuan penyamarannya, dan dia masih menyembunyikan identitasnya. Berbagai serangan cepat yang dilakukan oleh seorang Wang Chen, bisa ditangkis dengan mudah oleh Xiaoyan. Hal itu membuat Wang Chen terlihat cukup emosi, sementara Xiaoyan kali ini hanya tersenyum, lalu berkata, "Apakah kekuatanmu hanya seperti ini?" Mendengar ucapan Xiaoyan, Wang Chen pun menjilat belati yang ada di tangannya, kemudian mengatakan, "Ini baru pemanasan, kau tidak perlu berbicara dengan arogan seperti itu." Wang Chen kembali mengeluarkan doki berwarna hitam yang lebih kuat, lalu dalam sekejap saja membuat aura kuasi di dalam tubuhnya kini telah melonjak ke puncak Dou Huang, dan saat ini semua orang bisa merasakan bahwa Wang Chen telah berada di tahap setengah langkah menuju Dou Shong. Sementara itu Xiaoyan pun mengatakan, "Hanya setengah langkah menuju Dou Shong. Kau terlalu sombong." Mendengarkan hal itu, wajah dari Wang Chen dipenuhi dengan kemarahan. Ruang yang ada di sekitarnya kemudian terbuka oleh aura dari seorang Wang Chen, yang kemudian dia berkata, "Saat ini kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan penyesalan." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Wang Chen melesat dengan sangat cepat. Lalu kecepatan belati tulang dari seorang Wang Chen saat ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan dalam sekejap saja muncul di hadapan Xiaoyan, 2 belati yang ada di tangannya kini telah ditusukkan untuk mengarah jantung dari Xiaoyan. Namun dengan cepat Xiaoyan menggerakkan pedang yang ada di tangannya, sambil mengeluarkan teknik gelombang pelindung. Dalam sekejap saja teknik gelombang pelindung milik Xiaoyan itu membentuk sebuah pertahanan yang tidak mampu ditembus oleh Wang Chen. Bahkan Wang Chen berkali-kali mencoba memberikan serangan dari berbagai arah, masih tidak mampu menembus pertahanan gelombang pelindung yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat para penonton menjadi semakin bersorak. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan
memang mampu bertarung seimbang melawan Wang Chen, pantas saja dia tidak terlihat ketakutan sama sekali. Sementara wajah dari Huang Kuangzunze, ekspresinya langsung dipenuhi dengan kecemasan, karena dia saat ini bisa merasakan sebenarnya, kekuatan dari Xiaoyan terus meningkat dalam waktu yang cukup singkat, dan hal itu sudah mendekati kekuatan dari Wang Chen. Namun ini tidak berhenti melainkan terus melonjak. Feng Junse, Lei Junse, Jian Junse dan juga yang lainnya pun terkejut, karena saat ini mereka tahu jika posisi dari Wang Chen dalam bahaya. Saat memikirkan hal itu saja, membuat Feng Junse dan juga Jian Junse menjadi tersenyum, setelah berkali-kali Wang Chen tidak mampu memberikan serangan pada Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan kali ini mengeluarkan teknik api gabungan. Teknik api milik Xiaoyan sebenarnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah api pembelah, yang kedua api mengalir di tubuh, dan yang ketiga adalah api 6 gabungan. Saat ini Xiaoyan sudah menguasai tahap akhir dari gelombang api gabungan. Setelah dirinya mencapai tahap Douzong, dalam sekejap saja pedang yang ada di tangan Xiaoyan kini telah dipenuhi oleh api yang berwarna hijau. Hal ini segera dilemparkan oleh Xiaoyan, yang kemudian merobek udara, dan menghancurkan seluruh serangan dari Wang Chen. Dalam sekejap saja ledakan pun langsung menyebar, dan hal itu membuat raut wajah dari orang-orang yang ada di tempat ini, menjadi cukup terkejut. Khususnya dari Tang Yin, Mu Qingluan dan juga Feng Qinger. Karena mereka mengetahui kekuatan asli dari Xiaoyan, tanpa sadar mereka pun mengatakan sebenarnya orang ini adalah seorang elit Douzong. Karena setelah dia melepaskan teknik gelombang api gabungan, kekuatan dari Xiaoyan telah meningkat secara pesat, dan aura di dalam tubuhnya benar-benar melonjak. Bahkan aura itu sendiri telah melebihi aura dari seorang Wang Chen. Tatapan mata Lin Yan yang berada di luar arena pertarungan cukup terkejut. Sambil mengatakan, Xiaoyan sebenarnya dia telah mencapai tahap Douzong, tidak disangka beberapa tahun tidak bertemu. Namun kecepatan kultivasinya sangat mengerikan, bukankah hal semacam ini hanya bisa dikatakan sebagai seorang monster? Melihat kekuatan Xiaoyan, Huang Kuangzunze sangat terkejut. Kini sebuah ketakutan telah muncul di raut wajahnya, dan tidak heran Xiaoyan dengan mudah menerima tantangan dari Huang Kuangzunze. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Jian Junse berkata, sepertinya bocah ini memang tidak sederhana itu, sebenarnya Wang Chen dia bukan tandingannya. Mendengar ucapan dari Jian Junse, Huang Kuangzunze menjawabnya. Pertarungan ini belum berakhir karena kau cuma menebak, hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar hal itu Jian Junse pun tersenyum, lalu menjawabnya, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Setelah itu Wang Chen dipenuhi dengan kepanikan, lalu mengatakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa orang itu bisa mencapai tahap Douzong? Kemarahan kini telah muncul di raut wajah dari seorang Wang Chen. Jelas Wang Chen merasa dirinya saat ini telah dirugikan. Dan jika dia kalah dalam pertarungan ini, dia mengetahui akan mendapat hukuman dari pavilion musim semi kuning. Ketika memikirkan hal ini, Wang Chen benar-benar sangat ketakutan, dan sebuah kegilaan padanya akhirnya muncul. Wang Chen berteriak dengan keras, pembuluh darahnya tiba-tiba saja pecah, dalam sekejap saja, tubuh dari Wang Chen berlumuran dengan darah. Yang kali ini dirinya pun berteriak, keterampilan darah musim semi kuning energi hitam, melonjak keluar di dalam tubuh Wang Chen. Hal itu segera menyebar yang kemudian tampak seperti energi yang benar-benar mengerikan. Lalu Tang Yin ketika melihat hal ini langsung mengatakan, orang ini bahkan telah menggunakan keterampilan darah musim semi kuning, sungguh Wang Chen benar-benar gila. Sementara itu dalam sekejap saja, energi itu pun menyelimuti tangan kanan dari Wang Chen. Yang kemudian seluruh tangannya menjadi hitam. Tiba-tiba saja tubuh dari Wang Chen melesat dengan sangat cepat. Sambil mengatakan, lengan mayat busuk musim semi kuning, banyak orang yang ada di tempat ini pun cukup kaget, yang kemudian mereka saling mengatakan, itu sebenarnya adalah lengan mayat busuk, yang merupakan teknik doki sangat kuat. Dari pavilion musim semi kuning, tidak kusangka Wang Chen akan mengeluarkan jurus terkuatnya, untuk menghadapi pemuda misterius ini. Sementara Xiaoyan pun hanya tersenyum, ketika melihat serangan dari Wang Chen, yang sedang meluncur ke arahnya, tiba-tiba saja gumpalan api hijau, secara diam-diam disalurkan, dari dalam tubuh Xiaoyan, pada pedang besar yang ada di tangannya. Dan itu dalam sekejap saja berbentrokan dengan tinjuan hitam dari tangan Wang Chen. Ledakan yang sangat besar pun terjadi, bahkan gelombang doki juga telah muncul di arena pertarungan, yang ada di tempat ini. Yang benar-benar telah hancur, oleh adu kekuatan dari Xiaoyan dan juga Wang Chen.
Melihat hal ini, tiba-tiba saja semua orang dibuat sangat terkejut, karena bisa melihat salah satu sosok terlempar keluar dari dalam gumpalan asap yang tebal, karena itu sebenarnya adalah Wang Chen. Tubuhnya saat ini sudah terluka parah, yang kemudian Wang Chen memuntahkan seteguk darah segar dari dalam mulutnya. Melihat ada energi api di tangan kanannya, Wang Chen buru-buru mengeluarkan doki berwarna hitam, untuk memadamkan api hijau di tangan kanannya, yang kemudian Wang Chen merasa tidak asing dengan api berwarna hijau ini. Selanjutnya seluruh gumpalan asap yang ada di tempat ini pun menghilang. Ketua Huang Kuang Zunse segera berdiri, dia memiliki niat membunuh, dan juga kemarahan yang besar. Sambil mengatakan, "Bagus sekali bocah. Kau benar-benar sangat mengejutkan." Orang tua ini, mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan memberi hormat, sambil berkata, "Aku telah menyelesaikan kesepakatan, dan kurasa diriku sudah boleh pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Wang Chen segera berdiri, kemudian dia berkata, "Tunggu dulu Xiaoyan." Mendengar hal ini Xiaoyan merasa cemas, sambil mengatakan, "Apakah kau masih belum menyerah, dan ingin melanjutkan pertarungan ini?" Sementara senyuman buas Wang Chen muncul, yang kemudian dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak menyangka, bahwa dirimu akan bisa maju ke tahap Do Usong, hanya dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau telah mendapatkan hasil maksimal, dari kolam darah surgawi, apakah ucapanku benar Xiaoyan?" Setelah Wang Chen berkata seperti itu, seluruh tempat ini menjadi sangat gempar, karena perkataan ini telah terdengar, dari para penonton sambil berteriak, "Xiaoyan! Apakah itu adalah Xiaoyan, yang memiliki dendam dengan paviliun petir angin? Apakah dia adalah orang yang dengan paksa, menghancurkan formasi penjara petir surgawi, yang telah dibentuk oleh 3 ketua agung, dari paviliun utara petir angin, dan dia adalah orang yang bisa lolos dari kejaran Fei Tian. Dan dia memiliki keberanian datang ke tempat ini, bukankah hal itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya?" Sedangkan Tang Yin yang ada di luar arena, lalu mengatakan, orang itu sebenarnya adalah Xiaoyan. Sementara Mu Qingluan juga dipenuhi dengan keterkejutan, sambil berkata, "Bodoh, benar-benar bodoh, kenapa dia datang ke tempat ini?" Tatapan mata dari Feng Qinger terus melihat pada Xiaoyan, sebelum akhirnya dia tersenyum lalu berkata, "Jadi itu sebenarnya adalah Xiaoyan, tidak heran dari awal aku merasa tidak asing. Dan aku juga tidak menduganya, dia akan memiliki keberanian seperti itu, untuk datang ke paviliun petir angin. Bukankah itu sama saja, dengan namanya penghinaan?" Sementara Lei Junse kaget, setelah mendengar perkataan itu, lalu mengatakan, tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang merupakan musuh dari paviliun petir angin, akan menunjukkan diri di tempat ini. Tatapan mata dari Lei Junse melihat pada Fei Tian, kemudian bertanya, "Fei Tian, apakah bocah itu adalah Xiaoyan, yang kau kejar saat itu?" Di sisi lain Huang Kuang Zunse tertawa, karena dia tahu, bahwa hari ini nasib dari Xiaoyan, pasti akan sangat menyedihkan. Sementara Feng Zunse dan juga Jian Junse cukup terkejut, tatapan mata mereka melihat ke arah Xiaoyan, dengan cara yang cukup aneh. Namun mereka tidak mengatakan apapun tentang hal ini, karena itu merupakan masalah dari paviliun petir angin, dan tidak baik bagi mereka berdua untuk ikut campur. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan berhasil lolos dari paviliun petir angin? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part selanjutnya.